Mau nggak buat makan malam? Do you like it? Rasa apa? Bubur ikan. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini kita akan membuat bubur ikan. Dan ada satu trik yang akan membuat bubur ikan ini menjadi sangat sedap. Yaitu adalah nah, jadi kalau ngomongin bubur ikan, of course we need a whole fish. Ikan utuh yang udah kita fillet. Dan kita simpan tulangnya. Dan di sini gue menggunakan kakap merah. Jadi udah ada dagingnya dan juga ada tulangnya. Kalian bisa potong sendiri. Kalian bisa minta tukang ikannya untuk filletin si ikannya juga. Gitu. Nah, sekarang yang paling penting adalah kita akan menggoreng trimmingan atau tulang ikannya di sini sampai dia kecoklatan, sampai dia golden. Kalau misalkan kita balik lagi ke basic dalam memasak membuat stok atau kaldu, ada yang namanya brown stock dan juga white stock. Brown stock itu biasanya memang terkenal dengan sapi, tapi ayam juga ada brown stocknya. Jadi brown chicken stock, di mana tulang ayam atau trimmingannya di roast atau disir sampai dia coklat banget, baru diinfuse ke dalam si air. Jadilah brown stock. Dan itu yang akan kita lakukan hari ini kepada si ikannya, untuk membuat rasa buburnya semakin gurih lagi. Oke, kita tuang minyak dulu. Ya cukup banyak karena kita ingin menggoreng, tapi jangan nggak usah banyak-banyak banget. Nah, sambil nunggu minyak panas, kita akan seasoning juga si tulangnya. Cukup 2 cubit garam. Nah, sekarang akan langsung kita goreng. Dan ini bakal lengket karena ini bukan non-stick. Makanya jangan diapa-apain ikannya. Biarin aja dia kegoreng. Nah, kalau kalian mau balik ikannya, kalau misalkan mau dibalik itu lengket, artinya belum siap untuk dibalik. Nah, ini kan udah nggak lengket, makanya gue bisa bolak-balik tuh. Nah, kalau udah kecoklatan seperti ini, ya kita bisa angkat. Oke, nah ini kalau udah dipisahin, kan ada minyaknya. Minyaknya itu kan full of flavor of fish. Jadi jangan dibuang, ya. But instead, kita keep the oil. Oh! Dangerous, dangerous, dangerous. Tuang minyaknya. Oke. Jadi kita akan balikin lagi tulangnya ke dalam. Ini kalau kalian lihat nih, banyak bekas daging-daging ikan yang nempel, yang udah kecoklatan. Ya, itu semua flavor, jangan dicuci lagi, makanya langsung pakai aja. Dan kita kan sekarang akan membuat stoknya. So, kita butuh aromatik. Di sini udah ada seledri, ya, buat aromatiknya. Daun bawang. Dan juga 2 iris jahe yang cukup tebal. Lalu biasanya banyak orang, ya, dia tuh ngeblender si tulang ikannya sama air dimasak. Kalau gua rasa digunting-gunting kasar gini cukup. Nah, begitu udah lumayan hancur tulangnya, kita tuang 1,5 liter air. Cukup. Nah, ini akan kita masak kurang lebih 1 jam dengan api yang kecil. Kalau mau maksimal sebenarnya lamaan aja nggak masalah sih gitu. Dan habis ini kita akan prepare yang lain. Nah, kalau kalian nggak mau ribet, cakwe tinggal beli, ya kan? Terus lada siapin juga, beras kalian cuci, dan juga kita akan bikin minyak bawang putih goreng. And then udah. Ikannya kita slice juga tipis-tipis, nanti pas bubur panas-panas kita celupin ke dalam. Dia masak dalam bubur. It's gonna be good. Nah, sisa minyaknya tadi yang bekas goreng ikan kita tuang setengah. Secukupnya aja lah pokoknya. Nggak usah tunggu terlalu panas, masukin aja. Nah, kalian tuang begitu kelihatannya masih kurang matang, tapi tenang karena minyaknya akan lanjut masak si bawang putihnya sampai pas.
Nah, di bulan Desember kali ini, Oxone punya 2 package team baking dan team cooking. Kalau kalian team cooking kayak gue, kalian bisa beli bundle untuk Performa set stainless cooking pan, dan juga ada andalan gue food processor yang bisa kalian beli dengan diskon yang cukup besar. Langsung aja cek, link ada di bawah. Pokoknya sampai kalau udah wangi banget kalian cium. Dan juga butek banget kayak tonkotsu kuah ramen, itu udah cukup guys. Minyaknya tuh kayak bakal bikin bubur aja dulu. Licin. Nah ini kita tuang pastinya karena kita nggak mau ada tulang-tulang yang nyangkut di bubur kan. Lembut-lembut di tenggorokan. Kalau udah nyangkut kan nggak lucu bun. Ini bikin ini ya, muka mulus karena ini kolagen semuanya dari tulang ikan nih. Next, beras kita akan cuci dulu. Nah, sekarang kita akan masak bubur pakai kaldu yang udah super rich ini. Ya. Masukin aja semuanya. Nah, sekarang kita tambahin lagi, ingat tadi garlic oil, kita taruh langsung 2 sendok makan. Karena ini masih polos, which belum ada seasoning sama sekali, langsung kasih garam di awal. Tapi jangan banyak-banyak, cukup 1 sendok teh dulu. Lada setengah sendok teh dulu. Walaupun ini bubur ikan, kita perlu tetap chicken powder 2 sendok teh. Chicken and fish playing together. Dan terakhir sedikit minyak wijen. Nah, ngomongin soal perbandingan antara berasnya dan airnya itu sendiri, sebenarnya untuk rasio yang paling tepatnya itu setiap orang punya rasionya beda-beda. Kalau buat gua 1:3 sampai 1:4, tergantung lu pengen seberapa kental si buburnya. Nah, jadi kenapa tadi gua nggak mencoba untuk mengukur rasionya? Karena gua udah pakai feeling. Kita masak sampai si berasnya menjadi bubur, which beras akan pecah, akan super lembek, ya kan? Nah, dari situ kita melihat kalau misalkan kita ngerasa masih butuh tambah air, kita tambahin air per ladle sampai kita mendapatkan tingkat konsistensi kekentalan atau keenceran bubur yang kita mau. Sampai sini paham? Mantap. Sambil nunggu buburnya ini dimasak, dan jangan lupa untuk selalu dipantengin, diaduk, karena kalau enggak takutnya berasnya lengket dan gosong, itu tidak baik. Kita mau buburnya ini tanpa ada even sedikit aroma gosong ya. Jangan sampai ada yang gosong atau lengket di wajan. Sekarang, nah ini dia ya. Filet red snapper, kakap merah. I mean, look at the flesh. You are so gorgeous. Look at the skin. You're so beautiful. Oke, jadi ini akan kita iris tipis-tipis. Kayak gini. Kenapa tipis-tipis? Karena saya mau dia nanti dimasukin ke dalam bubur yang panas kayak neraka. Lalu dia akan terbakar seperti orang berdosa, dan dia akan matang akhirnya. Nah ini kalau kalian mau lebih lembut tanpa blender, tanpa oven, tanpa pengawet, pakai bawang whisk. Nah, oke, sekarang untuk finishing kayak orang jualan, makanya kalau kalian lihat bubur kayak bubur ikan Pontianak gitu, dia selalu siapin isi air kaldu. Tapi ini gue air biasa aja. Nanti gue kasih chicken stock sedikit. Kita masukin 1 ladle bubur yang kental banget ini. Ya. Sedikit lagi. Kita masak sampai mendidih. Itu finishingnya. Tapi make sure ini semua udah well seasoned. Kalian aja sendiri kasih garam, tambahin chicken powder lagi sedikit. Dan tambahin sedikit gula biar nggak terlalu asin. Ada sedikit hint manisnya. Kalian aduk sampai mendidih semua. Udah empuk. Udah kayak bubur banget. Walaupun kental, udah cukup.
Ya, sekarang balik lagi ke yang finishingnya. Nah, jadi tujuannya kenapa finishingnya seperti ini, biar dia bener-bener mendidih banget. Untuk apa? Untuk masak ikannya. Karena kalau dari yang gua observe, kalau misalkan di Pontianak itu yang jual, dia akan siapin ini ikan di dalam mangkuk yang masih fresh, yang tadi udah kita potong. Dan kita tinggal tunggu ini sampai mendidih banget, terus kita tuang. Nah, habis taruh ikan, kasih selada, ya kan? Mau satu, mau dua, mau banyak, terserah. And then kita tuang buburnya panas-panas di atas ikannya. Finishingnya cakwe, bawang goreng, dan juga minyak bawang putih. Nah, sekarang yang paling penting sebelum kita makan, kalau kita beli pun kita harus aduk-aduk ya. Jadi biar dia benar-benar matang ikannya. Kalau kalian lihat dia udah mulai memutih, ya kan? That's why kita perlu make sure buburnya benar-benar mendidih. Langsung kita tuang. Ikannya udah matang tuh. Langsung jadi putih semua. Dan nggak akan overcook. Kenapa? Karena dia emang gimana ya? Dari awal yang bikinnya udah tahu gitu loh. Begitu mendidih bubur, tuang ikan tipis yang fresh, matangnya jadi pas. Dan gue ikutin tekniknya dia. So guys, ini dia ya. Very comfort. Dan juga ini hangat banget. Ikannya benar-benar selembut itu cuy. Wah. Paling mantep nih kalau buat sarapan sebenarnya. Cuman buat makan siang ataupun dinner, enak aja. Bener-bener semua tadi kaldu rasa esensi ikannya semua udah masuk sampai ke dalam butiran-butiran berasnya. Jadi bubur kayak gini. Wangi banget. Tasty banget. Kalian harus bikin di rumah. Gue Ghost, as you guys, mudah-mudahan sudah. Bye-bye. Peace.